Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang soleh dan soleha. Ketemu lagi dengan Ibu, masih tentang materi kelas 8 semester Gasa, yaitu materi koordinat kartesius, di mana materi kita hari ini adalah lanjutan materi yang sebelumnya. Kalau materi sebelumnya mengenai posisi titik pada koordinat kartesius, kalau yang ini kita membahas tentang penerapannya, ya. Oke, pada gambar terlihat bahwa ada suatu peta, ya. Kita akan menentukan letak kota, letak objek, dan sebagainya, oke ya. Jadi kita akan pelajari materi penerapannya. Yuk kita buka materinya. Ya, penerapan koordinat kartesius, ya, materinya. Kemarin kita sudah membahas tentang imtak, di mana imtaknya adalah surat Asy-Syams ayat 1, kemudian aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga kemarin di video pertama sudah, ya, masih sama. Nah, kalau tujuannya pasti berbeda karena materinya kelanjutan dari materi yang lalu. Di mana tujuan kita belajar hari ini yaitu menentukan letak objek pada bidang dan menentukan titik tengah garis pada koordinat kartesius dan menentukan titik berat segitiga pada koordinat kartesius. Sebenarnya masih banyak yang lainnya yang masih bisa kita explore, tetapi maaf, Ibu hanya membahas materi ini saja, ya. Oke. Untuk materinya ini kita lihat ada 3, tapi kita sebelum masuk ke materi kita bahas tentang apersepsi terlebih dahulu atau materi prasyarat yang harus kamu pahami. Materi prasyarat yang harus kamu pahami itu materi yang video pertama, ya. Yang pertama, letak titik terhadap sumbu koordinat. Kita lihat sekolah berjarak 6 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Coba kita hitung. 6 satuan dari sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 satuan dari sumbu Y, 1, 2. Cocok, ya? Kemudian untuk yang kedua, letak titik terhadap titik A, B, di mana ada posisi puskesmas. Ini puskesmas terhadap rumah Ahmad. Jadi nanti kita bergeraknya dari rumah Ahmad menuju ke puskesmas. Jangan dibalik, ya. Kita lihat sejauh -5 sejajar sumbu X. -5 berarti bergerak ke kiri, dan -5 juga terhadap sumbu Y, sehingga puskesmas itu titiknya -5,5. -5, coba kita praktekkan rumah Ahmad ke puskesmas. 1, 2, 3, 4, 5. -5 betul. 1, 2, 3, 4, 5. -5, sehingga titiknya -5,5 jika rumah Ahmad sebagai titik acuannya. Kemudian kuadran suatu titik, ya, kita lihat rumah Sisi itu terletak pada -5,4 pada koordinat itu, sehingga dikatakan rumah Sisi terletak di kuadran 2. Bagaimana dengan kantor desa? Kantor desa tidak terletak di kuadran manapun, oke, ya. Next, untuk kita lanjut materi yang pertama yaitu letak objek pada bidang. Nah, Ibu ambil bidak catur, ya, ada papan catur. Di sini terlihat ada huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H, di mana huruf-huruf ini adalah nama kolomnya atau bisa dikatakan pada sumbu X. Terus kalau angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini merupakan sumbu Y atau sebagai nama barisnya, gitu, ya. Dan di sini ada datanya, nama-nama bidak caturnya, ya. Ini yang hitam, yang ini yang putih, ya. Raja, menteri, gajah, kuda, benteng, biang, ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Kuda putih ini terletak pada koordinat D7. D7, ya. Betul, ya. Kemudian lanjutan contoh kedua yaitu raja hitam terletak pada koordinat G8. Kita cek ini di G, betul. Kemudian ini di 8. Garis G. Benar, ya. Oke, sekarang kalau kita balik, bidak catur yang terletak pada koordinat G4. Ini dia. G4 ini, ya. G4 letaknya, ya. Kemudian untuk terletak pada H6. H6
6, ini dia H6, ini adalah menteri putih. Terus kalau pertanyaannya ganti lagi, bidak jantan yang terletak satu kolom dengan kuda putih yang ini maksudnya jadi adalah pion putih, gitu ya. Oke, nah sekarang untuk contoh yang lainnya kita lihat. Nah ini ada peta ya, peta provinsi Jawa Tengah. Itu kita lihat sama ya, huruf-huruf di sini sampai R ini adalah menunjukkan sumbu X, angka-angka yang di sini merupakan sumbu Y, di mana angka-angka ini merupakan nama barisnya, ini nama kolomnya ya. Oke, bagaimana untuk contoh soalnya yang biasa sering muncul? Kota yang terletak satu baris dengan kota Salatiga. Salatiga ini baris berarti ke sana ya, satu baris. Oh, ternyata Surakarta. Tapi kalau ini dikatakan yang satu kolom dengan kota Semarang, berarti ke bawah ya, Semarang ke bawah berarti Salatiga dan Jogja, gitu ya jawabannya ya. Oke, sekarang untuk contoh soal yang lainnya, ini ada juga aplikasi ya, letak objek juga. Ini ada Dina tentang satu tempat ya. Andi bertempat tinggal di komplek perumahan, jadi Andi tinggal di sini ya. Tentukan rute tercepat untuk menuju ke sekolah. Sebenarnya kalau Andi mau lewat ke sini bisa, ya bisa, ke sini juga bisa. Tapi kan cuma tambah jauh. Berarti kalau rumahnya Andi di sini, Andi harusnya keluar di komplek, belok ke kiri di Jalan Mawar, di perempatan belok ke kanan di Jalan Dahlian, bisa begitu ya. Pertigaan masih terus, ketemu perempatan pertama, belok ke kanan di Jalan Tulip. Nah, sekolahan terletak di sebelah kiri atau sebelah utara Jalan Tulip. Harusnya begitu kalau disuruh untuk memberikan arahan, gitu ya. Itu letak objek pada bidang. Sekarang kita lanjut pada titik tengah garis. Titik tengah garis ya. Materi titik tengah garis. Kita lihat contoh yang pertama. Garis AB koordinatnya titiknya 2,3, B-nya 4,7. Maka titik tengah garis AB adalah seperti ini. Maksudnya apa ya? Oke, kita lihat. Untuk 2, ini adalah titik X pada A. Ini yang titik X pada B. Yang ini titik X pada, titik Y pada A. Yang ini titik Y pada B. Keduanya dijumlahkan kemudian dibagi 2. Itu aja sebenarnya. Didapatkan 3,5 titik tengahnya. Oke, sekarang kita ambil contoh yang lain. Nah, ini dia. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik S. Ini bangun datar. Ya, betul sekali, belah ketupat ya. Di mana titik O itu adalah perpotongan garis P, R, dan QS. Dan titik O pastinya adalah titik tengah PR dan titik tengah QS. Nah, untuk menentukan koordinat titik S, kita harus tahu kerangka berpikirnya. Yang pertama, kita menentukan koordinat titik O dulu, baru menentukan koordinat titik S. Nah, sekarang kita terus diketahuinya koordinat ini sudah ditulis ya. Oke, di duanya sama, dan koordinat titik S, dan di tiganya sekarang ya. Langkah pertama yaitu menentukan koordinat titik O. Titik O seperti cara yang atas ini tadi ya, sama caranya ya. Oke. Titik O merupakan titik tengah garis PR. Hingga nanti titik P dan titik R untuk absis dan ordinatnya dijumlahkan. Nah, seperti ini ya. Dijumlahkan dibagi 2. Oke. Sehingga didapatkan titik O adalah 2,1. Apakah ini jawabannya? Masih belum, karena ada langkah selanjutnya yaitu menentukan koordinat titik S. Kita misalkan titik S adalah A, B, kita belum tahu berapa kali yang ditanyakan. Dan ternyata titik O lagi-lagi merupakan titik tengah garis QS ya. Sehingga nanti yang ditulis di sini adalah titik O ya, sama dengan ini dijumlahkan masing-masing X dan Y-nya. Seperti ini ya. Oke. Nah, untuk menentukan hasilnya kita nggak bisa langsung seperti yang tadi menentukan yang ini, nggak bisa karena ini ada
variabel A dan variabel B yang posisinya di tengah-tengah, sehingga untuk menentukan hasil A dan B yang di tengah-tengah kita harus mengalihkan angka 2 ini dikalikan dengan masing-masing, dikalikan ya, yang 2 ini kalikan dengan ini, kemudian yang 2 ini dikalikan dengan ini, gitu ya, sehingga didapatkan seperti ini ya. Nah, terus untuk mencari nilai A dan nilai B masing-masing, berarti nanti pindah ruas. Karena 2 di sini positif, nanti pindah ke sini ya. Jadi, pindah ke sini jadi negatif ya nanti ya. Oke. Kemudian 1 pun sama, ini positif pindah ke sini jadi negatif. Ya, sehingga nilai A dan B seperti ini, hasil akhirnya adalah 2,3. Inilah koordinat titik S-nya. Gitu ya. Oke, lanjut. Materi selanjutnya yaitu tentang titik berat segitiga. Titik berat segitiga itu apa ya? Titik berat segitiga adalah titik potong dari 3 garis berat segitiga. Tuh, bagaimana cara mencarinya? Ya, kita lihat satu contoh soalnya. Segitiga ABC memiliki koordinat A 5,-10, B -8, 6, dan C 9,-3, di mana titik G adalah titik berat segitiga ABC. Pertanyaan koordinat titik G-nya berapa ya? Kita tulis di 1 dan di 2-nya ya, seperti soal ditulis saja. Sekarang kita di 3-nya, tentukan koordinat titik G-nya. Oke. Nah, ini sama dengan titik tengah tadi, titik tengah garis atau titik garis, X dan X dijumlahkan dibagi 2. Kalau ini dijumlahkan semua absisnya dibagi 3. Jadi ini semua adalah nilai absis ya. Ini nilai absis. Yang ini adalah nilai koordinat. Oke. Nah, jumlahkan semuanya ya, dan dibagi 3 sehingga hasilnya adalah ini. Tuh, ya, titik berat garis berat segitiga. Oke. Materi kita sudah selesai ya, materi yang kedua penerapan koordinat kartesius. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.